Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Agung Nugroho SEMM dan juga teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Farul Rizal dengan NIM 191110002453. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Akmalia Ayu Nuraini dengan NIM 1911102455 akan membahas sebuah pembahasan mengenai perjalanan karir ASN atau aparatur sipil negara. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Menurut Wikipedia, aparatur sipil negara, disingkat ASN, adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan ASN ini adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN atau aparatur sipil negara ini tidak jauh-jauh dengan dasar negara, maka ada dasar hukum yang harus melandasi aparatur sipil negara. Dasar hukum aparatur sipil negara yang pertama adalah pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477. Yang kelima, ada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 89. Yang keenam, ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1593. Kemudian tujuan dari adanya Undang-Undang ASN tersebut adalah yang pertama, independensi dan netralitas, di mana ASN dilindungi dari kepentingan politis dengan adanya sistem merit protection. Yang kedua, kompetensi, di mana hal yang dinilai dari ASN adalah kemampuan, keahlian, profesionalitas, dan pengalaman serta lain-lainnya. Yang ketiga, kinerja atau produktivitas kerja yang dihasilkan oleh anggota ASN tersebut. Yang keempat, integritas. Kelima, kesejahteraan. Yang keenam, kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Dan yang ketujuh adalah pengawasan dan Dan yang keenam adalah pengawasan dan akuntabilitas. Pola karir yang ada di ASN atau aparatur sipil negara merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan ASN dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Pola karir yang ada di ASN ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah bentuk pola karir horizontal, merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok, dan hal ini dilakukan dalam satu kelompok tersebut. Yang kedua adalah bentuk pola karir vertikal, merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lainnya yang lebih tinggi daripada sebelumnya, dilakukan melalui cara promosi, dan hal ini dilakukan dengan cara seleksi dari anggota ASN tersebut. Yang ketiga adalah bentuk pola karir diagonal, merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi namun tidak berdasarkan garis lini dan melalui promosi atau mekanisme pengangkatan. Bentuk pengembangan karir pegawai negeri sipil atau yang sekarang disebut dengan ASN atau aparatur sipil negara,
diberikan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan seperti pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan. Bentuk pengembangan yang pertama adalah adanya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan atau diklat boleh dikatakan merupakan langkah awal bagi ASN dalam menapaki jenjang karirnya. Untuk meningkatkan kemampuan ASN, maka kepada mereka diberikan hak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat jabatan ASN. Secara umum, jenis diklat terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Aturan mengenai diklat tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan ASN, dengan dasar pertimbangan bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Yang kedua, bentuk pengembangannya adalah kenaikan pangkat. Pola karir lain yang diberikan kepada ASN adalah kenaikan pangkat, yang merupakan bentuk penghargaan kepada ASN untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya kepada negara. Kenaikan pangkat merupakan hak bersyarat bagi ASN. Yang dimaksud dengan hak bersyarat di sini adalah bahwa ASN berhak memperoleh kenaikan pangkat secara reguler, namun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, seperti batas pangkat tertinggi yang dapat dicapai dari pengangkatan tersebut, jabatan yang diduduki tidak terkena hukuman disiplin terkait kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah promosi jabatan ASN. Promosi jabatan merupakan bagian dari pengembangan karir seorang ASN mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN menyebutkan bahwa jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Untuk dipromosikan menduduki jabatan-jabatan tersebut di atas harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan seperti kepangkatan, pendidikan, kompetensi yang dimiliki, pengalaman jabatan, dan sebagainya. Khusus untuk jabatan fungsional, kenaikan jenjang jabatan berkaitan erat dengan persyaratan kelulusan diklat, sertifikasi, serta perolehan angka kredit. Kemudian untuk mengembangkan karir yang ada di atas tadi harus dilakukan berdasarkan yang pertama, kualifikasi. Kualifikasi sendiri kalian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Jadi, kualifikasi mendorong seorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus. Yang kedua adanya kompetensi, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang sekarang disebut dengan ASN merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Yang ketiga, adanya penilaian kinerja. Penilaian kinerja pada pegawai ASN merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan, baik dilakukan secara langsung ataupun dengan bantuan lembaga-lembaga penyedia untuk menilai kinerja pegawainya. Dan yang keempat, ada kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangannya yaitu disesuaikan dengan jabatan yang sedang dibutuhkan dalam instansi pemerintah tersebut. Pengembangan karir dilakukan melalui manajemen pengembangan karir dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pengembangan karir dilakukan oleh PPK melalui manajemen pengembangan karir dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karir ASN. Manajemen pengembangan karir dilakukan melalui promosi dan mutasi atau penugasan khusus. Kemudian ada kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN tersebut atau aparatur sipil negara. Ini harus memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu kompetensi yang diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja secara teknis. Yang kedua ada kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Yang ketiga ada kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Kemudian strategi dalam pengembangan karir berbasis kompetensi dalam ASN atau untuk aparatur sipil negara adalah dengan cara yang pertama melalui pendidikan formal terdiri dari tugas belajar dan juga izin belajar. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan atau kita disebut diklat. Diklat terdiri dari beberapa diklat yaitu diklat prajabatan, diklat kepemimpinan, dan diklat fungsional serta diklat teknis. Yang ketiga adanya atau mengikuti non-diklat, yaitu yang terdiri dari bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, dan juga adanya workshop yang bisa diikuti. Nah, dari beberapa hal tersebut, ASN atau aparatur sipil negara juga memiliki kewajiban, yaitu kewajiban yang pertama adalah ASN harus setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, itulah pembahasan singkat mengenai perjalanan karir seorang ASN atau aparatur sipil negara. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan video ini, dan apabila ada salah kata, salah pengucapan, kurangnya materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Fahrul Rizal, pamit undur diri. Wassalamualaikum.